Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa dulu. Oke. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke. Mengingat kembali pelajaran yang kemarin masalah sholat. Masih ingat? Sholat. Masih ingat? Siapa yang tahu definisi sholat? Acung? Definisi sholat. Sholat adalah, lupa, ingat-ingat, sholat adalah doa yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu sholat. Sekarang kita bahas kaitan dengan sholat jamak. Oke. Untuk sholat jamak kita akan lihat, kalian nanti melihat bahan ajar yang Bapak sajikan di layar proyektor. Kalian bisa lihat, bisa cermati keterangan apa saja yang dimaksud dengan sholat jamak. Oke, kita lihat bahan ajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi masalah sholat jamak. Mari kita cermati apa yang dimaksud menjamak sholat. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut, yaitu mengumpulkan dua waktu menjadi satu waktu. Itu yang dinamakan menjamak sholat atau menggabungkan. Untuk pembagian sholat jamak itu ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang dimaksud jamak takdim yaitu jika pelaksanaan dua sholat fardu itu di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir itu jika pelaksanaan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Itu pembagian sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Contohnya sholat jamak takdim dan jamak takhir ya. Kalau jamak takdim contohnya seperti ini: melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Jadinya maghrib sama isya dilakukan di waktu maghrib, atau melaksanakan sholat duhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat duhur. Duhur sama asar dilaksanakan pada waktu duhur. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat isya. Maghrib sama isya dilaksanakan di waktu
isya. Melaksanakan sholat duhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Kalau takdim, maghrib sama isya dilaksanakan di maghrib. Kalau jamak takhir, maghrib sama isya dilaksanakan di isya. Duhur sama asar ketika dilaksanakan di waktu duhur itu dinamakan takdim. Duhur sama asar dilaksanakan di waktu asar itu dinamakan jamak takhir. Terus kemudian dasar diperbolehkan jamak sholat itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza rohala an tazigha syamsu akhara dhuhri ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla ayar tahila shalat dhuhra thumma raqiba. Artinya dari Anas ia berkata, Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir. Rasulullah sebelum matahari tergelincir. Masuk di sini matahari tergelincir itu masuk waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur ketika dilihat dari matahari, ketika matahari sudah condong ke barat, terus kemudian bayang-bayang satu benda melebihi bendanya, sudah terbentuk bayangan. Semisal kita mendirikan satu benda, kalau bayangan benda itu sudah di sebelah timur, itu berarti menunjukkan masuknya waktu duhur. Itu berarti sudah tergelincir matahari ke barat. Maka ia mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian dia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari tergelincir sebelum beliau pergi, matahari sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu duhur, maka ia sholat duhur kemudian naik kendaraan. Maka sholat duhur sama asar jadi jamak. Itu seperti itu dasar diperbolehkannya menjamak sholat. Kemudian syarat sahnya sholat jamak itu satu dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau 3 farsah. Itu ada yang sebagian ulama berpendapat seperti itu. Terus kemudian sebagian ulama masyarakat mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Memang ada beberapa pendapat untuk kaitan dengan jarak tempuh. Selanjutnya perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Kalau perjalanan untuk maksiat, contoh kalian sudah besar, kalian menyenguk pacar dengan niatan memberikan seperti itu maksiat, itu tidak boleh menjamak sholat. Ya, ingat-ingat perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Kalian pergi untuk berjudi di mana, boleh untuk menjamak sholat. Terus kemudian nomor 3, dalam keadaan ketakutan dan sangat khawatir, itu juga boleh, seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam, itu boleh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan ketika suatu saat dalam keadaan repot yang luar biasa yang tidak bisa ditinggalkan, maka itu ada yang membolehkan untuk menjamak sholat. Itu seperti itu. Jadinya untuk bahasan masalah sholat jamak, mudah-mudahan kalian paham dan bisa diaplikasikan atau digunakan sebagai dasar di kehidupan kalian. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan itu. Ngoten nggih ya.
Terus sekarang silahkan bikin kelompok. Wes iki di napa niku? Diadep-adepan lah. Iki sampean puterono dadi siji ngene, iki puter dadi siji. Sampean mungkin gini, sampean iso madhep rono, sampean pindah sini. Sampean pindah sini. Sampai madhep neng mburi. Iki adep-adepan, iki juga adep-adepan. Bikin kelompok. Sebelum dilanjutkan kalian diskusi tentang masalah jamak, nihil ya, semua masuk ya. Oke, silahkan kalian diskusi tentang masalah jamak tadi, syaratnya seperti apa dan sebagainya. Pun diskusi seperti itu. Oke, kalian diskusikan. Saya mau ngisi absen dulu. Nihil ya. Oke, selesai. Kembalikan bentuk bangkunya. Oke. Paham nggih kaitan dengan masalah jamak? Siapa yang bisa? Jamak adalah? Siapa yang bisa? Jamak adalah? Sing banter. Mengumpulkan dua salat fardu dalam satu waktu. Jamak dibedakan menjadi berapa? Siapa yang bisa? Acung, berapa? Dua. Jamak apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Kasih contoh jamak takhir. Siapa yang bisa? Kasih contoh jamak takhir. Apa dengan apa dikerjakan kapan? Duhur. Dengan asyar dikerjakan dengan asyar. Itu jamak takhir. Maghrib sama isya jamak takdim dikerjakan di mana? Di maghrib. Bagus. Jadi ini takdim itu awal, takhir itu isya sama maghrib duluan mana? Ketika dikerjakan di maghrib berarti, ketika di isya berarti duhur sama asar duluan mana? Ketika dikerjakan di duhur, ketika dikerjakan di asar. Oke, paham ya? Oke, paham. Terus kemudian untuk LKPD lembar kerja peserta didik ya, sama dengan LKS. Nanti Bapak akan share di grup WA ya. Tolong nanti dikerjakan ya sebelum minggu depan. Berarti minggu depan kita bahas qashar, jamak qashar. Sekarang kita bahas jamak saja. Kalian pahami, di situ nanti sekalian akan saya kasih tugas untuk memperdalam pemahaman kalian tentang masalah jamak. Nanti akan saya share di WA group untuk kalian kerjakan, dan besok pertemuan mendatang kalian harus beres. Paham ya tugasnya? Oke. Pon, ada pertanyaan? Paham ya? Jelas ya? Nanti ditunggu
pembahasan berikutnya dan tugas dari Bapak untuk dikerjakan di WA grup. Alhamdulillah, kita akhiri cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.